Iya, penduduknya tuh. Penduduk yang Kan sering ada tayangan live itu, Pak. Kan di Masjidil Haram. Iya, ada tayangan live itu. Jadi yang haji langsung ke pagi langsung ke Mina. habis subuh. Nah, subuh ini kan zuhur sampai zuhur nih. Zuhur di ini. Nah, zuhur habis jumroh langsung bergerak ke Mekah untuk 10 zuhur. Untuk tawaf ifadah dan sa'i. Ini sebelumnya ini nih, sebelum pergi kita tahallul dulu. Namanya tahallul awal. Ini tahallul awal ya. Habis jumroh ini kita dipotong rambutnya. Tahallul. Karena apa? Bisa jadi orang tuh sebanyak 2 hari kalau kumisnya sudah tumbuh dikit kan gitu. Nah, ayo kan 2 hari udah ini kan merapikan atau apa gitu kan. Bisa jadi pengen lihai-lihai sedikit. Tapi yang tidak boleh adalah hubungan suami istri. Yang lain boleh apapun. Pakai baju-baju biasa boleh. Ini tahallul awal. Tahallul awal itu dilakukan di antaranya adalah untuk memperbolehkannya kurban. Karena kita orang yang haji itu adalah haji tamattu, maka wajib memberikan hadyu. Jadi haji itu yang paling utama adalah haji ifrad. Ya, haji dulu baru umroh. Kalau hajinya tamattu, umroh dulu kemudian haji, dia wajib membayar hadyu. Faman tamatta'a bil haji famastaysara bil umrati ilal haji famastaysara minal hadi. Kalau yang ifrad nggak usah ya. Yang ifrad nggak usah. Yang qiran wajib juga hadyu. Hanya yang ifrad saja. Nah, karena dia akan menyembelih, maka kan di atas nama dirinya harus tahallul. Seolah-olah dia menyembelih. Karena orang haji tidak boleh menyembelih binatang. Nggak boleh. Kena denda. Orang ada perkutut atau Kalau pakai ikhram nggak boleh. ya, makanya orang ikhram kan. Makanya selagi masih umrah nggak boleh. Ada burung dara gitu. Kan banyak sana kok. Jangan diambil. Wah, ini pelan-pelan ambil kemudian digoreng gitu. Maka itu dendanya adalah kambing gitu. Kok lama bisa? Iya, karena apa? Caranya minumnya manuk dara, burung dara itu dia ngokok gitu kan. Minumnya ngokok, set, nggak kayak nggak kayak kucing, lup gitu. Atau nggak seperti ayam. Dia sot gitu. Makanya kata ulama, maka minum yang biru semacam itu adalah kambing. Nah, kambing kalau minum kan gini, kenyang baru. Ini contohnya aja. Ini boleh tahallul untuk melepaskan itu. Baru setelah itu pergi ke Mekah, dia pakai lagi baju ihramnya untuk tawaf ifadah dan sa'i. Tanggal 10. Habis itu harus pergi langsung ke Mina lagi. Tanggal 11 maghribnya ini harus segera datang ke Mina karena dia harus menemui maghrib tanggal 11. Sebentar, tadi habis tahallul awal itu boleh ganti pakaian? Boleh ganti pakaian. Boleh kumis, potong-potong kumis boleh. Terus untuk ke pelaksanaan tawaf ganti lagi pakaiannya gitu. Ya, baru tawaf ifadah ini. Ifadah udah nggak Mau pakai ya? Mau pakai. karena sudah lepas tadi. Bukannya tawaf ifadah itu masih pakaian ihram? Ya, karena dia sudah tahallul tadi. Tapi kalau misalkan dia rukun ini kan rukun dia. Kalau rukun dia harus pakai ihram. Iya. Kalau dia rukun berarti tahallul ini memang tujuannya untuk tahallul awal itu tujuannya adalah untuk melepaskannya sama boleh pakaian sebentar. Habis itu bergerak lagi ke Mekah untuk lakukan rukun tawaf ifadah dan sa'i. Maka dia harus pakai pakaian lagi.
boleh deh. Aku waktu ke Mekah itu naik ke atas bis. Pakai celana nih. Bisa. Wah, kalau nggak salah untuk tawaf ifadah itu harus pakai pakaian ihram. Iya. Enggak, itu kalau Rukun dia belum dasar. tahalul. Kalau dia belum tahalul. Ini kan tahalul awal untuk melepaskan saja sebetulnya, untuk melepaskan dia boleh haji atau tidak. Sebetulnya boleh aja ini, nggak tahalul ini boleh. Boleh nggak tahalul langsung Cuman tawaf. itu pik gitu. Boleh tahalul. Itu waduh berat itu. Bagi yang tamattu atau haji qiron maka dia harus tahalul. Karena dia akan menyembelih kambing. Nah, setelah itu pakai misalkan bus. Nah, busnya pakai itu nggak apa-apa, tapi pas tawaf ifadahnya aja. Kalau menyembelihnya diakhirkan boleh nggak? Jadi setelah Boleh. setelah tawaf gitu. Setelah tawaf ifadah Boleh. baru tahalul. Boleh. Ini Jadi- tahalul boleh. Jadi tahalul. Salat tahalul minimal sudah mengerjakan 2 rukun. 2 wajib. Maaf, 2 wajib. Makanya aku banget tadi. Dari sini, dari jumroh ini langsung tawaf dan sa'i boleh. Habis sa'i kemudian tahalul sani namanya. Tahalul kedua. Ada tahalul kedua. Boleh ini tahalul kedua nih. Maksudnya apa? Tahalul ini boleh gugur, pindah kepada tahalul ini boleh. Sekalian aja lah. Nggak usah pakai ganti-ganti. Kumis, sowiso memang suka pakai kumis. Apa namanya? Sowiso ini juga apa namanya nggak ini. Pak Sekar sowiso dari sini udah kumisnya ini bisa sana pergi ketemu lagi. Enggak, yang saya lihat suka ada yang digundulin itu apa di tahalul awal itu boleh? Enggak. Harus di yang kedua. Ya tahalul sani berarti. Tahalul sani. Karena tahalul awal itu kan tahalul, kalau misalkan tahalul sani, maka tahalulnya lewat sa'i. Sa'i ini sebagai tahalul. Adanya sa'inya adalah tahalul. Kalau sudah botak semuanya, wah botak di mana Pak? Nggak ada rambutnya Pak, gitu. Mau diripisin apanya? Masih dikerokin lagi gitu. Sisain dikit. Kalau tahalul sisain dikit untuk tahalul. Iya bisa juga. Daya kita tahalul sani. Umumnya memang tahalul awal itu sedikit. Tahalul sani. Kemudian baru setelah itu langsung ke Mina. Sebelum maghrib. Maghrib pokoknya sudah sampai situ. Bahasanya maghrib harus sudah sampai Iya, Mina. masuk sampai Mina. Karena dia harus menemui tanggal 11 awalnya. Minimal di sini sampai tanggal 12. Nanti dari sini melakukan jumroh 3 kali. Ula, wustor, sama akobah. Nah, kalau misalkan dia belum tawaf ifadah, maka habis jumroh akobah tanggal 12 segera pergi dari Mina. Segera pergi dari Mina ke Mekah untuk bisa tawaf ifadah. Kasih waktu 4 hari. Tasyrik. Iya, tasyrik, ayam tasyrik. Kalau sudah tawaf ifadah ya sudah nggak apa-apa. Disampurnakan sampai tanggal 13. Kalau 13 baru ba'da zuhur, lepas ba'da zuhur kemudian pergi ucluk ke habis zuhur pergi ke Mekah. Nah, untuk tawaf wada. Pas mau pulang aja. Bisa juga tawaf wada sekarang. Terus setelah itu datang lagi dari Enggak apa-apa. Oh, tawaf wada itu bisa jadi penutup. Tadi saja tawaf wada itu bisa jadi dia tahalul sebagai tahalul dari haji, penutup haji bisa. dia jadinya gitu ada tawaf wada di situ. Atau seperti Kalau kita kalau nggak salah pas mau ke Madinah. Kita mau ke Madinah. Ya tapi tanggalnya sama. Oh pas tanggalnya itu. Oh ya udah. Tanggal 12 kita tahu awal langsung ke Madinah. Pokoknya betul pas penjelangan aja pergi dan datang. Pamitan kan pokoknya. Pamitan. Untuk kudum dan tapi tawaf wada itu sebetulnya apa namanya?
Penutup rangkaian. Iya, penutup rangkaian haji. Kebetulan teman-teman tadi yang ceritain pas tanggal itu Mang Tawaf Wada. Itu kalau tidak ya. Tanggal berapa? Tanggal 12 itu. Tanggal 12. Pas. Oh, berarti ngambil nafar awal itu. Nafar awal. Iya, emang kita. Berarti ifadah langsung sini tuh. Iya. 13-nya enggak ya, berarti 13 Atau tanggal 13. Kalau misalkan nggak mungkin kan Nafar awal. nafar awal berarti. Tidak menjadi masalah. Ini ya mengenai prosesi haji secara umum. Secara detailnya semacam itu. Bisa lihat ini petanya ke Kalau dia di luar itu misalnya ya, sebelum balik lagi ke yang tanggal 11-12, sebelum balik ke Mina, setelah tawaf ifadah kan kita udah boleh ganti pakaian atau apa. Nah itu tuh apakah kita bisa ke penginapan gitu? Boleh. 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 aja yang Pengin apa? Ke penginapan. Ya habis tawaf ifadah gitu. Iya, boleh. Habis sa'i kan lepas. Tapi harus cepat-cepat ya pokoknya sebelum maghrib harus sudah di. Oh iya. masalahnya Kendaraannya. yang jadi masalah kendaraannya. Jadi Iya, yang ingin saya tanyakan mungkin ke yang udah pengalaman gitu. Kan kita bagusnya tuh membawa barang atau salin itu gimana secukupnya atau memang kita mempersiapkan nggak kembali ke hotel berarti kan kita harus persiapan kalau mengganti pakaian harus nyiapin pakaian kan gitu kan yang kita bawa-bawa gitu. Yang kita bawa-bawa mulai dari tanggal 8 itu. Oban. Jadi nggak apa-apa, pulang nggak apa-apa. Menjadi masalah secara ini, tapi ya walau alam saya yang berpengalaman. Ya. Saya hanya menyalahkan secara apa namanya urutan haji begini. Inilah secara fikihnya demikian. pengalamannya itu gini, dari pengalaman ketika tawaf ifadah itu kalau yang dekat memang langsung pada ngambil pakaian dekat dengan apa? Hotel. Tapi umumnya kalau jemaah Indonesia itu umumnya jauh-jauh sehingga begitu ifadah ya langsung balik ke Mina lagi karena orang pada khawatir dengan demikian penuhnya jalur itu khawatir maghrib nggak nyampe ke Mina karena itu batasan kan harus maghrib harus Mina harus maghrib ke Mina. Nah seandainya kita membawa barang gitu, barang kita tuh disimpan di mana, di Mina atau di mana? Misalnya satu rangsel dibawa terus, waktu tawaf pun dibawa gitu. Tawaf ifadah waktu tawaf ifadah juga kayak lupa. Kan kita bawa satu rangsel misalnya. Oh enggak, waktu tawaf ifadah kan kita sudah lewat jumroh. Balik ke apa? Ke tempat itu taruh kita ke tawaf ifadah. Kalau saya naik bis nggak apa-apa kok. Saya ingat tuh karena saya naik, ingat. Nah ini kalau ada tapi Mekahnya sebelah sana jauh. Ini Mekah sebelah sana ke Mina. Kok nggak segitiga? Kurang dimelarang. Itu ya insyaallah. Ini secara teorinya seperti itu. Allah itu. Dan mengenai haji sekali lagi nggak ada bacaan-bacaan khusus, bacaannya apapun boleh. Perbanyak aja zikir, tarbiyah atau doa-doa apapun. Semua di sana banyak tempat-tempat yang diijabah doanya. Ya, panggil kami semua yang ada di sini. Ya absen, bawa absen. Siapa? Yang Nulis dong kan? Nulis kalau minta. tulis. Persen. Jangan nyuruh. Itu kan artinya di doa yang makbulnya tuh di semua tempat kan. Di banyak ya di Arafah, di Muzdalifah, di Mina, Masjidil Haram, semua aja mungkin. Nah itu kira-kira di Mekah ke Mina itu kira-kira 6 kilo itu. Mina Muzdalifah 3 kilo. Terjauh itu Arafah itu 15 atau berapa?
Lanjut. Insyaallah itu ya. Kita bahas tentang hadis-hadis. Kitabul Haji. Nggak tahu ya, di belum malam ada nggak bab haji? Ada. Babu fadlihi wa bayani man furidu alaih. Bab tentang keutamaannya dan keterangan siapa orang yang diwajibkan haji. Hadis yang ke-577. An Abi Hurairah tadi diriwayatkan dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bersabda Rasul, al-umratu ilal umrati kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabruru laisa lahu jazaa'un ilal jannah. Muttafaqun alaih. Al-umratu, satu umrah, ilal umrati, kepada umrah berikutnya, kafaratun itu menghapus, lima bainahuma maksudnya menghapus dosa, lima bainahuma atas dosa yang diantara dua umrah, wal hajju dan haji, al mabruru yang mabrur, laisa lahu tidak ada pantas jazaun pembalasan, tidak ada layak jawab balasan yang sepantasnya, illal jannata kecuali surga. Haji dengan haji, apa umroh dengan umroh itu menghapus, artinya umroh sunnah dengan umroh sunnah itu menghapus dosa. Sedangkan haji yang mabrur, Allah tidak layak membalas apapun bagi mereka yang haji mabrur kecuali dengan surga. Subhanallah. Nah? Mabrur itu dari kata birru. Bukan mabur gitu ya. Haji mabur. Haji mabrur. Mabrur. Itu dari kata birrun. Birrun itu artinya baik. Mabrurun itu yang dibaikan. Artinya apa? Yang Allah berkahi, yang Allah anggap baik. Haji mabrur itu menurut sebagian ulama fikih, haji mabrur itu haji yang ciri hajinya diterima. Walaupun orang bukan haji kemudian hajinya setelah itu nggak mabrur, bukan berarti tidak diterima. Bukan kemudian ini dia setelah haji begini, haji nggak ditolak, nggak mesti. Yang punya rahasia diterima atau tidaknya adalah Allah. Hanya Allah memberi isyaratnya, tanda-tandanya. Orang kalau hajinya mabrur itu tanda-tandanya ada. Kalau orang belum menikah kan kelihatan tanda-tandanya. Kalau sudah menikah kelihatan, lebih tenang. Gerusak-gerusuk ini berarti ini. Tinggalan kereta tenang. Tinggalan kunci Tenang aja, nggak apa-apa. Jadi ada tanda-tanda. Sesuatu ada tanda-tanda. Ulama berbeda pendapat. Sebagian ulama mengatakan bahwa dia akan lebih baik dalam tingkah laku dan ibadah. Jadi tingkah laku sehari-harinya menjadi lebih baik. Birrul artinya baik. Birrul walidain. Terus tingkatan baik itu sebenarnya ada hasan, khair. Kan ada. Mau coba bahas pojok gini enggak? Iya. Enggak ada. Sekilasnya tadi itu yang tertinggi maksudnya. Yang paling dia kelihatan adalah hubungannya dia kepada Allah dan kepada orang tuanya serta kepada keluarga. Hubungannya kepada Allah dia makin baik, itu tanda yang paling kelihatan. Kalau setelah haji kemudian dia sering mabur-mabur sholatnya gitu, mabur-mabur puasanya,
atau mabur-mabur itu istilahnya akhlaknya dan lain sebagainya, maka seperti Ustadz Amir Faisal katakan, nanti kalau haji lagi pas balang jumroh ada yang protes gitu kan. Sesama setan jangan saling melempar. Jadi bertambah kebaikannya, terutama kebaikan kepada orang tua, kebaikan kepada keluarga. Semakin juga ya termasuk kebaikan kepada sesama. Ini banyak sekali. Pokoknya jelas semakin baik. Dan hadis ini muttafaqun alaih, disepakati atau diriwayatkan oleh Bukhari. Bahkan bukan hanya ini, di hadis yang lain itu hadis ini termasuk hadis mutawatir. Karena Rasulullah SAW menyampaikannya di haji wada. Wal hajjul mabrur laisa lahul jazau illa jannah. Hadis ini sangat masyhur karena saking masyhurnya sampai menyamai kata-kata Al-Qur'an. Kan Al-Quran itu pasti diriwayatkan secara mutawatir. Tidak ada ayat Al-Quran yang diriwayatkan hanya 1 orang 2 orang, tidak ada. Pasti semuanya mutawatir. Mutawatir berapa? Mutawatir itu minimal 60 orang sahabat, dan orang sahabat yang hebat-hebat. Dan rata-rata sahabat pada saat itu tahu semua. Dan ini namanya hadis yang mutawatir. Tingkatannya sangat tinggi. Lanjut ya. Hadis sebelum dilanjut itu kan yang pertama umroh menuju umroh berikutnya. Itu umroh yang katakanlah saya waktu umroh di sana kan pernah. Terus apakah nanti umroh yang berikutnya itu yang pertama bisa disebut umroh atau enggak? Karena umroh itu kan umrohnya untuk jemput haji. Nah, apakah umroh ini maksudnya umroh sunnah atau umroh sunnah? Jadi saya belum sama sekali. Kalau itu umroh dalam rukun haji. Kalau orang haji pasti melakukan umroh. Tapi haji kan sudah mau. jadi kata Pak Puji bukan gitu. Nanti ada tambahan haji, ada teman-teman lain yang ada waktu terus dia umroh sendiri. Cukup di Ali terus umroh sendiri. Ya, terus tanya orang nggak bisa kayak gitu. Umroh itu harus berarti dari rumah ke situ. Atau setelah haji bisa tambah umur. Setelah haji boleh. Ke mikot lagi. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang nggak boleh gitu. Karena niat dari awalnya itu bukan untuk itu. Niat awal itu kan niat kita melakukan sesuatu. Umroh bagian dari haji. Kemudian haji selesai. Maka di sana bisa sebanyaknya, bisa baca Al-Quran sebanyaknya. Kalau waktunya masih ada bisa melakukan umroh. Memperbaharui umroh lagi berkali-kali. Kalau umroh itu bisa masuk gitu. Iya, Mas. Bisa. Umroh sunnah. Kalau misalkan setelah tanggal 8, sebelum tanggal 8 dimasuk haji nih, bisa melakukan umroh banyak. Sesukanya. Umroh sunnah boleh dilakukan. Kan nggak nyampe sehari semalam. Hanya setengah hari juga selesai. Insyaallah ya itu hadis dilanjutkan yang ke 578 an Aisyah dari riwayat dari Siti Aisyah radhiyallahu anha. Qalat berkata Siti Aisyah, "Qultu, aku berkata ya Rasulullah, duhai Rasulullah. Alan nisa'i, apakah di atas perempuan? Apakah wajib bagi perempuan jihadun jihad, berperang?" Qala bersabda Rasul, "Na'am, yawon." Berhijab. Salah itu salah. Jihad itu kok berhijab? Bahasa Arabnya aja, bahasa Arabnya tuh. Wajib berhijab ini. Terjemahannya Itu Berjihad. berhijab. Jauh sekali. Jihadun berjihad. Qala na'am, nggih. Alaihinna dibagi perempuan wajib jihadun jihad. La qitala fi, tetapi bukan jihad yang berperang.
hajju wal umrah, jihadnya adalah haji dan umrah. Haji baru dah jihad. Pak Manu. Wow, Imam Ahmad diriwayatkan oleh Imam Abu Ahmad, Ibnu Majah dan Imam Ibnu Adad, dan hadis ini dianggap sahih. Ini mengenai bahwa haji itu sepadan dengan jihad Untuk perempuan. untuk perempuan. Kalau saat ini untuk laki-laki juga. Nggak ada perang. 579. Wa an Jabirin, dan dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, qala berkata Jabir bin Abdullah, ata datang an-nabiyya kepada Nabi Arabiyun, seorang Baduy. Faqala, maka berkata Arabi, orang Baduy, ya Rasulullah, duhai Rasulullah, akhbirni, katakanlah, ceritakanlah atau ungkapkanlah padaku anil umrati, dari umrah. Awajibatun, apakah itu wajib? Hiya umrah, apakah umrah itu wajib ya Rasulullah? Faqala, maka Nabi berkata, la, nain. Dangkel. Nain. La, nain. Wa anta tamiro khairun laka. Tetapi wa anta tamiro, melakukan umrah, khairun itu sunnah, laka bagi. Lebih baik, maksudnya sunnah. Umrah itu hukumnya sunnah. Wahu Ahmad, hadis ini Imam Ahmad. Wa akhrajahu, tapi di hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Jabir dari riwayat Adi, marfu'an, dan hadis yang marfu', al hajju wal umratu fardhatani. Ini hadisnya dhaif ya, bahwa haji dan umrah keduanya adalah fardu. Hajinya fardu, umrahnya ada yang mengatakan itu fardu. Tapi ini hadisnya adalah dhaif. Yang wajib adalah hajinya saja, umrah adalah sunnah. Mungkin umrahnya Bukan. Ini hanya hadis, ada hadis begini tapi ini dhaif. Yang ke-580. Wa an Anasin, dan diriwayatkan dari sahabat Anas radhiyallahu anhu, qala berkata Anas, qila, dikatakan, ada orang yang berkata, ya Rasulullah, apa ya Rasulullah, masabilu, apa yang dikatakan mampu itu tuh apa ya Rasul? Man istata'a ilaihi sabila, yang dikatakan mampu ilaihi sabila itu apa ya Rasul? Qala, dawuh Kanjeng Nabi, az-zadu war-rahilatu, ongkos dan tunggang kendaraan. Jadi tadi istita'ah tadi. Ada yang mengatakan tadi az-zad war-rahilah. Ini hadis ini diriwayatkan Daruqutni dan disahihkan oleh Imam Imam Hakim, dan hadis ini ada juga yang memursalkan. Tapi ini termasuk hadis yang ada yang mensahihkan. Ini mengenai tadi kemampuan. Hadis yang ke-581, wa an Ibnu Abbasin, dari radhiyallahu anhuma, dari Abdullah bin Abbas, anna nabiyya, sesungguhnya Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqiya, bertemu, rokban, apa namanya, satu kelompok tunggangan, orang-orang yang mau lagi jalan berauhai di tanah Rauha. Faqala, maka Nabi berkata, manil qaum, siapa kamu semua ini? Jenengan sih sedanten sinten? Faqalu, maka ngomong, pada berkata pada orang-orang, al muslimun, kami semua ini orang Islam. Faqalu, maka kaum itu berkata, man anta, kamu, lu siapa? Lu siapa gitu loh. Faqala, maka dawuh Kanjeng Nabi, Rasulullah, Kanjeng Nabi. Aduh, Kanjeng Nabi. Rupanya Kanjeng Nabi. Karena lagi di perjalanan, Kanjeng Nabi enggak ini apa namanya, pakaian yang apa namanya, yang biasa. Ya, dan itu di perjalanan kan, dia Kanjeng Nabi di Madinah. Kiranya orang kan, wah ini siapa yang ada di Enggak ada yang pakai ID badge. Enggak pakai ini ID ini kan.
Nggak pakai keserara. Atau pakai topi kan, topi yang ada tulisan ini Rasulullah. Nggak ada itu. Al-muslimun farafa'at maka mengangkat ilaihi pada Rasul imro'atu seorang perempuan sobian seorang bayi. Faqalat maka berkata perempuan itu, ali hadza hajjun. Ya Rasulullah, ali hadza hajjun. Apakah orang yang anak kecil ini bisa haji sehajinya enggak? Gitu. Qala Kanjeng Nabi bersabda, "Na'am." Nggih, nduk. Nggih, terus. Pokoknya nggih. Walaki tetapi pahala bagimu ajrun pahalanya. Si anak itu kalau haji yang dapat pahalanya adalah orang tua. Walaki ajrun. Itu anak saya orang Pakistan bawa adanya masih kecil. Termasuk orang yang sholat ya, anak-anak kita yang sholat ya. Maka pahalanya adalah orang tuanya kalau belum balik. Nanti kalau dia sudah balik, Maka kalau sudah balik maka wajib haji. tetap wajib. Tetap wajib ya. Kalau mau pahala. Kalau bapaknya yang ngajarin, dia melakukan, bapaknya dapat. Meskipun bapaknya sudah meninggal gitu. Amal jariah. Yang ngajari, pokoknya berapa? Enggak mengurangi sedikit loh tapi. Ya, ayo. Rawahu Muslim, hadis ini riwayat. Artinya apa? Tadi kan syaratnya harus balik. Bagi orang yang belum balik tetap hajinya sah. Ya, tapi dia belum menggugurkan kewajiban haji. Pahalanya bagi orang. Artinya nanti kalau dia sudah balik terus wajib Wajib haji. Makanya ada ulama mengatakan kalau dia wajib memberi nafkah, misalkan dia pergi untuk ilmu, kayak Azka ke Kaisar Lautan. Kalau Azka ke Kaisar Lautan aja wajib di ini, maka kalau Pak Iskandar mampu, dia wajib menghajikan juga. Amin. 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 Semoga Allah jembarkan rezekinya. Terima kasih besok ya.